Para pecinta Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci pada hari ini mau mengisahkan kepada kita tentang kasih Allah yang begitu sempurna, dan kasih Allah itu hendaklah ada di dalam diri kita sebagai umat pilihannya. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus tentang kasih Allah, kasih karunia Allah yang tercurah atas diri orang-orang di Makedonia. Orang-orang di Makedonia secara materi mereka lebih kekurangan daripada orang-orang di Korintus. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus? Bahwa sekalipun orang-orang di Makedonia miskin, tetapi mereka memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Mereka mampu membagikan kasih Allah yang begitu besar terhadap mereka kepada sesama di sekitar mereka. Dan hal inilah yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus ingin agar orang-orang di Korintus pun mampu melayani sesamanya dengan penuh cinta kasih. Dan menurut Paulus, ini bukanlah sebuah perintah, tetapi ini mau menguji bagaimana ketulusan hati dari orang-orang di Korintus untuk bisa mengasihi sesamanya secara total. Dan dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus bagaimana dalam khotbah di bukit yang mengatakan kepada para muridnya bahwa kasihilah musuhmu, orang yang membencimu, sebab Allah menurunkan hujan kepada semua orang, baik orang jahat maupun orang baik, baik orang benar maupun yang salah. Allah menerbitkan matahari yang sama kepada semua orang. Dari sini apa yang mau disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya? Terlebih khusus apa yang mau disampaikan Yesus kepada kita sebagai pengikut-pengikut Kristus ini? Yang mau disampaikan adalah kasih. Kasih yang sempurna. Kesempurnaan kasih seperti Allah adalah sempurna. Yang berarti bukan kesempurnaan yang ketiadaan dosa, melainkan kesempurnaan di dalam kasih. Kesempurnaan di dalam kasih berarti kita tidak hanya berkata-kata, melainkan mampu bertindak. Sebab kasih itu bukan soal kata-kata, tetapi soal tindakan nyata. Tindakan memberi secara total, memberi diri seperti Yesus Kristus sendiri yang memberikan dirinya secara utuh demi keselamatan kita umatnya. Begitupun kita diajak untuk mengasihi sampai terluka, mengasihi tanpa batas. Mengasihi selalu ada kaitannya dengan memberi secara total. Artinya memberi perhatian, memberi waktu, memberi tenaga, memberi pikiran kita, memberi perkataan kita, memberikan segala yang kita miliki, entah itu materi maupun itu tenaga, memberikan kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan, sekalipun itu adalah musuh kita. Bahkan Yesus mengatakan dalam bacaan Injil pada hari ini bahwa kita harus mendoakan musuh-musuh kita. Betapa sulitnya mengikuti Yesus karena kita harus berani untuk bisa selain mengasihi, mendoakan orang yang memusuhi kita. Dalam mengikuti Yesus Kristus, kita harus mampu pertama-tama mengasihi. Tidak hanya sebatas mengasihi. Mengasihi musuh itu memang sulit. Tetapi lebih dari itu kita harus mampu mendoakan. Mendoakan orang-orang yang membenci kita. Dan juga mungkin kita mendoakan orang-orang yang mungkin kita sering sakiti. Hal inilah yang mau ditekankan oleh Yesus. Kasih itu nyata ketika kita mampu memberikan kepada orang lain apa yang kita miliki, tetapi tidak hanya sebatas memberikan. Lebih daripada itu,
kita mendoakan dia, kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki kasih yang sempurna itu, dan Allah mau supaya kita pun sama seperti dia memiliki kasih itu, agar kita mampu membagi kasih itu kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Semoga bacaan-bacaan pada hari ini mampu meneguhkan hati kita, membuat kita berani, membuat kita kuat untuk pertama-tama mengasihi sesama kita, tetapi juga mengasihi orang-orang yang membenci kita, yang kita anggap musuh, dan terlebih mendoakan mereka semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua.